Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa ya mukhlisin lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri salat Id pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru saja kita selesaikan sholat Idul Adha yang kita kerjakan sebagai rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah yang populer di Republik Indonesia dengan sebutan Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Karena puncak ibadah di bulan Zulhijjah adalah selesai melaksanakan wukuf di Padang Arafah, dan itu semua adalah karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Oleh karena itu, suatu kewajiban bagi kita memanfaatkan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya sebagai manifestasi dari rasa syukur. Salah satu adalah ibadah kurban pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus nikmat. Al-Quran Al-Kautsar ayat 108. Takbir, tahlil dan tahmid kembali berkumandang di seluruh dunia sekaligus menyertai saudara-saudara kita yang sedang memenuhi panggilan Allah ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Bersamaan dengan ibadah mereka di sana, di sini kita melaksanakan ibadah yang terkait dengan ibadah mereka, yaitu puasa hari Arafah, pemotongan hewan kurban setelah sholat Idul Adha, dan menggemakan takbir, tahlil dan tahmid selama hari Tasyrik. Semua itu adalah ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah haji dan kurban tidak terlepas dari sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sepatutnya kita pahami untuk selanjutnya kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan hari ini dan masa yang akan datang. Pada kesempatan khutbah ini kita bahas 4 harapan Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani, termuat dalam doanya yang menjadi harapan kita semua. Harapan pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berharap agar dirinya terhindar dari kemusyrikan. Harapan ini menampakkan adanya kenikmatan lain dari nikmat-nikmat Allah yang beliau rasakan, yakni nikmat dikeluarkannya hati dari berbagai kegelapan dan kejahilian syirik kepada cahaya beriman atau ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, iman atau tauhid merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga iman merupakan sesuatu yang amat prinsip dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 35 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini atau Makkah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapan kedua Nabi Ibrahim alaihissalam adalah harapan atas keluarga, mulai dari orang tua yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau pun meluruskan orang tuanya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 74. Dan ingatlah waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Hal yang sangat penting mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mendambakan memiliki anak, bukan semata-mata agar punya anak, tetapi memiliki anak yang saleh itu lebih utama, karena untuk melanjutkan estafeta perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Harapan ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah terhadap masyarakat agar beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak banyak pada masanya, tapi juga generasi berikutnya. Dalam rangka itu, sejak muda Nabi Ibrahim telah membuka cakrawala berpikir agar tidak ada kemusyrikan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu dalam doanya Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi nabi yang menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan dakwah yang mencerahkan dan memotivasi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kaum muslimin rahimakumullah,
Harapan keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negara dan bangsanya. Beliau ingin agar negara berada dalam keadaan aman dan memperoleh rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua penduduk meskipun mereka tidak beriman, sebagaimana doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuqnahu walau ayat. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang-orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang dimaksud di sini tersiksa orang yang kafir adalah orang-orang yang tidak melaksanakan kitabnya, orang-orang hamba Allah yang tidak mengamalkan kitabnya. Kalau kita muslim berarti mengamalkan Al-Quran, karena tuntunan hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Itulah tuntunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang diharapkan Nabi Ibrahim alaihissalam bila kita ukur dalam konteks negara kita ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini karena keamanan menjadi sesuatu yang sangat mahal, sementara kesulitan mendapatkan rezeki atau makan masih begitu banyak terjadi. Republik Indonesia jumlah penduduknya 280 juta lebih. Suku bangsanya ada 830 suku bangsa. Bahasanya ada 822 bahasa. Agamanya ada 5. Mayoritas adalah Islam. Oleh sebab itu Islam harus maju, harus kaya, gak boleh miskin dan cerdas. Alangkah naiknya bila di lingkungan Masjid Istiqomah masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, berarti para pejabatnya salah. Sementara kesulitan demi kesulitan masyarakat pada suatu negara dan bangsa ternyata bukan karena Allah tidak menyediakan atau tidak memberikan rezeki, tapi karena ketidakadilan dan korupsi yang meluas di sekitar kita. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk istiqomah, sabar, terus menerus, dan konsisten. Istiqomah atau mempertahankan nilai-nilai kebenaran secara konsisten. Meskipun banyak orang yang korupsi, kita tetap tidak akan terlibat karena jalur hidup kita adalah jalur yang benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna. Kekuatan jiwa Islam terletak pada takwanya dan pada menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang jadi hakim di hari kemudian, Azizan Hakim. Dunia akhir-akhir ini sering terjadi bencana karena bumi tak lagi damai dengan penghuninya, karena penghuninya tak lagi cinta dengan kedamaian. Damai kita peroleh kalau kita bisa bersyukur atas apa yang kita peroleh saat ini, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Kau bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami.
dan sampaikanlah syukur-syukur ini kepada anak cucu kami. Oleh sebab itu, mari kita yang tua-tua sebagai ayah, sebagai pemimpin di lingkungan maupun di lingkungan keluarga yang terkecil, memberikan contoh yang terbaik kepada generasi. Karena dunia saat ini tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap warga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang baik. Namun para pemimpin dan pejabat harus lebih bertanggung jawab lagi. Karena itu kita sangat menyayangkan bila banyak orang yang ingin menjadi pejabat tapi tidak mampu mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan masyarakat saja sudah tidak mampu. Inilah pemimpin yang amat menyesali jabatan kepemimpinannya di kemudian hari. Rasulullah bersabda yang artinya, Abu Dzar radhiyallahu berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau tidak memberiku jabatan? Maka Rasulullah menepukkan tangannya pada pundakku. Lalu beliau bersabda, hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah. Sedangkan jabatan adalah amanah. Dan jabatan itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kemudian, kecuali bagi orang-orang yang memperolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatan tersebut. Jadi jangan minta jabatan, karena jabatan itu milik Allah. Minta kepada Allah, minta yang terbaik. Hati-hati kita memilih pejabat. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Di jabatan itu kalau Allah mau kasih, kita dikasih. Oleh sebab itu minta kepada Allah dan tawakal kepada Dia. Insya Allah. Nah, kita mau usah emosi untuk minta jabatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum jalabatu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah dunia kami untuk kami, yang ia menjadi tempat hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan, perbaikilah akhirat kami, yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, perdagangan
yang tidak pernah merugi. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang ada di Palestina, saudara-saudara kami yang kuat untuk melawan kezaliman. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ketentraman di dalam hati mereka, serta satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang bodoh, yang fakir, hina lagi miskin, tapi kami sombong. Untuk itu ya Allah, jika kami miskin, gantilah dengan kekayaan, dan jika kami hina, gantilah dengan kemuliaan, dan jika kami bodoh, gantilah dengan kecerdasan. Allahumma inni dhaifun wa qawini wa inni dalil wa inzani wa inni fakir wa arni ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu yang telah menjalimi diri kami sendiri karena kami suka angkuh, suka iri, suka dengki, suka dendam, ya Allah, suka sombong dan serakah. Untuk itu angkatlah sifat-sifat yang buruk itu dari diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.